Sebab ini ada kisahnya, apabila Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa, orang-orang Yahudi kata, orang Kristen kata bahwa Isa itu anaknya Allah. Dituduh oleh orang Yahudi bahwa Maryam itu zina, buktinya ngandung dan melahirkan anak yang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum pengajian wahyu Allah diteruskan, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah satu kali. Dengan niat yang pertama, kita hadiahkan pahala Fatihah ini kepada arwah ahli kubur, ayah, ibu, juga saudara mara kita, guru-guru kita, serta orang-orang yang suka dengan kita. Begitu juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang semasa hidupnya dahulu kita sakiti mereka. Kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, dengan mukjizat dan keagungan surah Al-Fatihah, musnahkan Zionis, Yahudi dan orang-orang yang sekongkol dengannya, yang membunuh hamba-hambamu yang beriman. Berilah kejayaan, kemenangan kepada para mujahidin untuk membela agamamu, dan kurniakan juga kepada kami, ya Allah, yang kami tinggal di negeri Selangor ini dan juga Malaysia. Engkau lindungi kami daripada perkara-perkara yang akan merusakkan iman Islam kami, merusakkan perpaduan, ketentraman, ketenangan hidup kami. Kurniakan kepada kami, juga anak cucu kami, keluarga kami, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan mukjizat dan keagungan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Sadaqallahul azim. Ikuti kita terjemahkan kalimat demi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Daraballahu, Allah telah menjadikan masalan, perumpamaan bagi orang-orang yang jahat, khususnya di kalangan wanita. Lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Imra'ata, kisah wanita atau istri Nuhin, kepada Nabiullah Nuh. Wa imra'ata, dan istri
Lutin, Nabiullah Lut. Kanata, mereka berdua berada tahta, di bawah pengawasan abadaini, dua orang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami, salihaini, yang keduanya adalah orang saleh. Fakhanatahuma, lalu kedua istri mereka mengkhianati mereka. Falam, maka tidaklah yughniya, Nabi Nuh dan Nabi Lut dapat menghindari, dapat menolong, anhuma, atas kedua mereka, minallahi, azab dari Allah, syai'an, sedikit pun, waqila, dan dikatakan kepada istri mereka di akhirat kelak, udkhula, masuklah kalian berdua, an-naro, ke dalam neraka, ma'a, bersama, ad-dakhilina, orang-orang yang kekal dalam neraka. Ad-dakhilina, orang-orang yang masuk neraka. Allah memberitahu kepada kita tentang dua orang wanita yang jahat. Wanita ini istri kepada dua orang nabi, suaminya nabi, yaitu Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut. Daraballahu, Allah telah menjadikan, asal kata daraba ni memukul, fi'il madi, mudhari'nya yadribu darban, tapi daraba di sini ja'ala, bermakna ja'ala, Allah telah menjadikan, gitu. Masalan, perumpamaan, contoh, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur, yang inkar, khususnya di kalangan wanita, atau menceritakan bahwa suami yang baik, suami sekalipun jadi nabi,
Kalau istrinya, anaknya jahat, tak iman, tak taat kepada Allah, tak mau ikut syariat yang dibawa oleh suaminya, maka mereka dimasukkan neraka. Jadi suami tak jadi jaminan. Oh, dia kan istrinya Nabi, pasti masuk neraka. Tak, itu maksudnya. Dia kan bapaknya orang soleh, orang baik, pasti dia juga masuk syurga. Tak. Jangan ada perasaan, fikiran demikian. Masuk syurga atau masuk neraka itu atas amal perbuatan sendiri. Nah, atas amal dan perbuatan sendiri. Ayah ibu kita tak dapat menjamin kita untuk selamat di akhirat. Jadi macam mana? Kita berusahalah. Masing-masing berusaha. Sebab tiap jiwa dia bertanggung jawab atas dirinya. Okey. Daraballahu, Allah telah menjadikan masalan contoh lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Dalam tafsir, aja'alallahu mathalan lihali haula'il kuffar. Okay. Ialah Allah telah menjadikan contoh kepada hal keadaan perilaku orang-orang kafir. Siapa yang dijadikan contoh? Imra'ata Nuhin, istri Nabiullah Nuh. Imra'ah daripada mar'atun. Mar'atun ni perempuan. Kalau imri'in, individu atau orang. Siapa nama istri Nabiullah Nuh? Walihah. Namanya Walihah. Wa mar'ata Lutin, tu wawunya waw ataf. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Lutin. Begitu juga Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir selain daripada istri Nabiullah Nuh yang bernama Walihah, wa mar'ata Lutin, dan istri Nabiullah Lut yang bernama Wali'ah. Nah, gitu. Bagaimana dua orang perempuan ini? Allah memberitahu kanata, asalnya kanata tuh. Kanata, mereka berdua berada. Tak di ujung ada alif, tak muannas atau taknis. Musanna. Kalau kana ada saja, kalau tak mereka berdua. Kanata, mereka berdua, yakni si Walihah dan Wali'ah ini tahta abdaini, mereka berdua berada di bawah genggaman tuh, di bawah pengawasan abdaini, dua orang hamba, kata Allah, min ibadina, dari hamba-hamba kami, salihaini, kedua hamba kami ini orang yang saleh, orang yang baik, bahkan dia menjadi nabi dan rasul.
jadi nabi dan rasul, kan itu termasuk nabi yang kita wajib imani di kalangan 25. Nabiullah Nuh, Nabiullah Lot, nah dua orang wanita ini fakhanatahuma, khana khianat, fakhanata itu, maka dua perempuan ini khianat, huma kepada mereka berdua, yakni Lut dan Nuh. Jadi masing-masing istri mereka ini berkhianat kepada suaminya. Istri Nabiullah Nuh pun khianat, istri Nabiullah Lut pun khianat. Nah, apa nak khianat? Tak dapat dipercayalah, kan khianat tu. Lawan kepada amanah, lawan kepada amanah, apa lawannya? Khianat, kan itu. Ni bini tak boleh dipercaya. Bagaimana mereka tak dapat dipercaya itu? Bil kufri, dengan kekufuran. Kama qala Ikrimah wad-Dhahaki wa an Ibn Abbasin, diterangkan dalam riwayat Ibnu Abbas berkata, ma baghat imra'atu nabiyyin qat. Wa an Ibn Abbas kanat imra'atu Nuhin taqulu linnas innahu majnun. Nah, Nabiullah Nuh dakwah kepada kaum, mula-mula senyap-senyap, tak ada juga yang iman. Kemudian Nabiullah Nuh terang-terangan juga menemui orang ramai, tak ada juga yang iman. Sampai ratus tahun baru 2 orang yang iman. Maka itu Nabiullah Nuh diberi umur panjang. Berapa tahun umurnya? 950 tahun, kan? Nah, ketika Nabiullah Nuh dakwah di hadapan orang ramai, datang si istrinya. Kata istrinya, hei saudara-saudara, jangan didengar apa yang Nuh kata. Innahu majnun, dia orang gila. Kata siapa? Kata siapa? Bininya. Taqulu linnas, hiya domir, hiya dia, si istri Nabiullah Nuh. Taqulu linnas, dia berkata kepada manusia-manusia, innahu majnun, bahwa dia, yakni Nuh, dia adalah orang gila. Wa idza amana bihi ahadun, apabila ada yang beriman, ada pernah yang beriman Nabiullah Nuh seorang, akhbarat al-jababir min qaumihi, begitu juga kalau ada orang yang beriman, dia diberitahu bahwa Nuh ini adalah orang tak betul, tak usah iman. Itu khianatnya Nabiullah Nuh, istri dia. Wa kanat imra'atu Lutin, bagaimana khianatnya istri Nabiullah Lut di zaman Nabiullah Lut? Lelaki suka meliwat. Nabiullah Lut itu liwatkan.
Jolok bontot. Jolok bontot tu. Di zaman Nabi Lut, laki bukan suka perempuan, sukanya laki. Kambing pun tak ada macam tu. Kambing pun tahulah lubang dia. Ini manusia tak tahu waktu itu. Bukan tak tahu, memang dah perangai macam tu. Ketika ada tamu tu, Nabi Lut dah takut dirogol. Kalau bahasa kita dirogol. Si bininya pula bagi tahu kepada teman, tu ada di dalam laki-laki handsome. Laki-laki handsome, dia kata. Bukan melindungi suami, bukan jaga suami, bukan menyelamatkan suami. Nabi Lut, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sangat-sangat salah. Lalu istrinya nunjukkan tu di dalam ada. Jam itulah jahat. Falam yugniya, kata Allah, tidak yugniya, asal kata ghaniyun, gina, yugniya. Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut dapat menjamin, tidak dapat menghindari, tidak dapat menyelamatkan anhuma, daripada kedua isteri mereka, minallahi, dari azab Allah, syai'an, sedikit pun. Di sini jadi ada dua orang perempuan jahat kepada suami. Di akhirat ketika istrinya itu disiksa, suami tak boleh menyelamatkannya. Itu. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, udkhula, masuklah kalian berdua. Asal kata dakhala yadkhulu, udkhul satu orang, kalau dua orang udkhula, masuklah kalian berdua. Siapa yang suruh masuk ni? Isteri Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut. An-nara, ke dalam neraka. Kata Allah, masuklah kalian berdua masuk neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Ma'a ad-dakhilin. Ay wa taqulu lahuma, dan ialah, dan berkata, wa taqulu, dan berkata, lahuma, kepada kedua mereka, khazanatun nar, malaikat penjaga neraka, udkhula, masuklah kalian berdua, an-nar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilina finnar, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Waktu itu Nabiullah Nuh boleh menyelamatkan tak? Boleh tak? Nabiullah Lut boleh menyelamatkan istrinya tak? Itu Nabi. Macam mana kalau bini kita? Nabi saja tak boleh menyelamatkan istrinya ketika istrinya berkhianat. Apalagi kita. Jadi kalau kita mahu istri kita pun selamat, tu pada ayat sebelumnya kan Allah sudah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, pada ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman,
Qu anfusakum, jagalah. Qu, jagalah anfusakum, diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian. Ahli itu keluarga. Siapa yang dimaksud keluarga? Azwajatakum, istri-istri kamu. Wa auladakum, anak-anak kamu. Wa manittaba'akum, dan orang yang ikut kamu, maksudnya yang kamu jaga, walaupun bukan anak kita. Termasuk kalau kita ada pembantu, termasuk pembantu kena dijaga. Suruh solat, ajak puasa, suruh berakhlak baik. Wa manittaba'akum, sebab ketika itu berada mengikuti kamu, pekerja itu. Kalau kita ada kilang, ada pekerja, nah waktu solat bertanggungjawab majikan itu. Sebab di jam itu, di waktu itu, pekerja itu adalah berada dalam tanggungan kita. Jangan dibiarkan. Saya ada pekerja, usaha 10 orang, didik, ajar, tuh, suruh jangan tinggalkan kewajiban, kena macam tu. Wa manittaba'akum, ini ada pekerja 10 orang, tak pernah dididik, tak pernah dinasihat, tak pernah disuruh jaga kewajiban, nah, tanggunglah di hadapan Allah. Kena tanggung tuh. Sebab itu termasuk wa manittaba'akum, orang yang mengikuti perintah kamu. Okay. Jangan nak dapat tenaga dan juga hasilnya saja, jaga tuh kebaikan agamanya. Sebab waktu itu berada dalam jam kita, jam kita. Adapun di luar itu, dia balik ke rumah tak pulang, dia jaga tak jaga, itu dia. Okey, bagaimana cara menjaganya? Ai'allimuhum syara'i al-Islam. Ibnu Abbas mengatakan, ajarilah mereka dengan syariat Islam. Wa addibuhum mahasinal akhlaq, dan didiklah mereka dengan akhlak yang baik. Anak, istri diajar syariat Islam, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya diajarkan. Wa daraba, dan telah menjadikan, ayat berikutnya, ayat 11. Tadi selesai cerita dua wanita yang berkhianat kepada suami. Sekarang Allah akan memberi perumpamaan dua wanita yang baik, dua wanita yang baik. Wa daraba, dan telah menjadikan Allah masalan, contoh, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Tadi contoh dua wanita yang jahat, ini contoh dua wanita yang baik. Siapa wanita ini? Imra'ata Fir'aun, pertama istri Fir'aun. Fir'aun kan jahat, kafir, sampai mengaku Tuhan, itu Fir'aunnya. Tapi istrinya dia bukan kafirah. Yang tadi suaminya Nabi Rasul, tapi istrinya kafirah, kafir. Nabi Allah Lut, Nabi dan Rasul, tapi wali'ah istrinya kafirah, kafir. Dah selesai, masuk neraka ceritanya. Suami tak dapat menyelamatkan. Okey, selesai. Nah, sekarang pada ayat ini Allah menceritakan perumpamaan dua orang wanita yang baik. Yaitu pertama,
imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Namanya Asiyah. Aja'alallahu halaha masalan. Dalam tafsir ialah ja'alallahu Allah telah menjadikan halaha, perangai, hal, perilaku dia, yakni Asiyah istri Fir'aun, masalan jadi contoh, lihalil mu'minina kepada perilaku orang-orang yang beriman, fi anna waslatal kufrati la tadurru ma'al iman. Tuh. Bahwasanya perhubungan waktu itu dengan orang yang kafir, kalau dia iman, la taduru, dia tidak menjadi madarat ma'al imani, bersama iman. Walaupun suaminya dah memang dikutuk jadi ahli neraka, tapi apabila istrinya ini seorang yang beriman, tidak menjadi madarat kekafiran suami kepada keimanannya. Wasmuha Asiyah binti Muzahim, namanya ialah Asiyah binti Muzahim. Amanat, dia telah beriman, hina sami'at qissata ilqa'i Musa asahu, dia telah beriman hina sami'at, tatkala dia mendengar, qissata ilqa'i Musa, kisah melemparkannya Nabi Musa, asahu akan tongkatnya ketika beradu kekuatan antara sihir dengan mukjizat, antara sihir dengan mukjizat. Tuh, nak tengok kehebatan Tuhan Musa, apa yang dia boleh buat. Firaun kata, kekuatan kami ada ahli-ahli yang hebat-hebat. Coba lihat dalam surah Yunus, dalam surah Yunus, lihat surah Yunus muka surah 218. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Wa qala Fir'aun, besok kata Fir'aun, kita adu kekuatan antara Tuhan kamu wahai Musa dan aku memiliki ahli sihir yang hebat-hebat. Nah, sudah setuju untuk kumpul besok hari. Sebelumnya Fir'aun sudah berkata, waqala Fir'aunu, dan berkatalah Fir'aun, utuni, buat sayembara, pengumuman, utuni, datangkan kepada aku, bikulli sahirin, setiap ahli sihir alimin yang tahu, hebat, betul-betul hebat. Tuh. Musa kata dia punya Tuhan dan dia berkuasa. Datangkan ahli sihir. Jadi besoknya sudah kumpul, ahli sihir kumpul. Falamma jaa as-saharatu,
tatkala telah datang ahli sihir, Nabi Musa ada, ahli sihir ada, qala lahum Musa, qala berkata lahum kepada mereka Musa, Nabiullah Musa, apa kata Nabi Musa? Alkuma antumul qum, sila campak apa yang kamu mau campakkan, wahai ahli sihir. Dicampak tongkat, ranting, tali yang dibawa oleh ahli sihir, kemudian tongkat itu menjadi ular. Dan ada juga terdapat dalam surah Toha cerita ini. Menjadi ular. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Falamma alqau, ketika mereka menyampakkan tongkat, ranting, tali yang jadi ular, qala Musa, Nabi Musa berkata, ma ji'tum bihi sihr, kalian tidak membuat, tidak mendatangkan sihir ini. Innallaha sayubtiluh, bahwasanya Allah yang aku imani, yang aku sembah, dialah yang lebih gagah, dia yang lebih kuasa. Semua kalian adalah makhluk Allah. Sayubtiluhu, Allah akan memusnahkan sihir kalian itu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak akan memberi kejayaan atas perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya Nabi Musa dalam surah lain, ayat lain, fa'alqa Musa asahu, lalu Nabi Musa mencampakkan tongkatnya, fa'idha hiya hayyatun tas'a, lalu tongkat Nabi Musa menjadi ular yang lebih besar, lalu makan ular-ular ahli sihir itu, dimakan. Nah, waktu itu ahli sihir berkata, qalu, mereka berkata, amanna bi rabbi Musa wa Harun, atau bi rabbi Harun wa Musa, kami selender, memang Tuhan Musa itu lebih hebat, lebih berkuasa, kami iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Nah, berita ini sampai kepada Asia. Berita ini sampai kepada Asia. Maka tuh dalam tafsir tadi, bagaimana Asia ini? Hina sami'at qissata ilqa'i Musa, ketika dia mendengar kisah jatuhnya atau melemparnya Musa akan tongkat, yang beriman kepada Nabi Musa disiksa waktu itu. Fa'adzabaha Fir'aun azaban syadidan bisababil iman, lalu Fir'aun menyiksanya, termasuk juga Asia disiksa waktu itu sebab iman kepada Nabi Musa. Tuh. Nah, maka sampai meninggalnya Asia ini menjadi wanita yang beriman kepada Nabi Musa. Bahkan di dalam berjanji, ada disebutkan, hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, hadara telah hadir lailata maulidihi, dalam berjanji pada malam lahirnya baginda Nabi, mak bidannya, kalau kita mak bidannya dalam berjanji ini, hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu, telah hadir pada malam kelahiran Nabi Asiyatu, Asiyah, wa Maryamu, dan Maryam.
Dua wanita terbaik ini, kata kita berjanji, telah hadir ketika Nabi lahir. Oke, bacalah berjanji. Mungkin ada yang terjemahannya. Terus qalat, ketika dia berkata, yakni Asia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li, bangunkanlah untukku. Ibnu itu kan anak lelaki, bukan di sini asal kata bana, binaan, bana. Ibni, bangunkan untukku, bukan anak lelaki ya, ibnatun, bintun, bukan. Ibni, bangunlah, li, untukku, indaka, di sisimu, wahai Allah, baitan, sebuah tempat tinggal. Asal baitu rumah. Rumah ni di dunia bolehlah, kalau di syurga ni bukan rumah, gedung. Baitan, tempat tinggal, fil jannati, di dalam syurga. Wa najjini, dan selamatkan aku, wahai Allah, min fir'auna, daripada kekufuran Fir'aun. Kata istri Fir'aun, padahal istrinya tuh. Wa amali, dan perbuatan Fir'aun yang jahat, yang menentang engkau, wahai Allah, bahkan mengaku menjadi Tuhan. Selamatkan aku. Wa najjini, dan selamatkan juga aku, minal qaumiz zalimin, dari kaum-kaum yang zalim. Kata siapa nih? Kata siapa? Asia. Baik kata baik. Oh, wanita baik. Boleh hari ini pun kalau istri yang baik-baik minta selamat daripada keburukan suami. Suami tak ajar istri, tidak mengikut syariat Allah tadi, tidak mau mendidik istri, tak mau menyelamatkan istri. Istri berusaha cari ilmu, istri berusaha cari kebenaran, istri berusaha cari bagaimana ibadah yang benar. Doalah kepada Allah. Sebenarnya, wahai Allah, saya ini berada dalam tanggungan suami. Suami yang mesti selamatkan saya, suami yang mesti mendidik, suami yang mesti ngajar. Tapi saya dibiarkan oleh suami. Jangankan mendidik saya, untuk dirinya pun dia tak ada ilmunya. Selamatkan, wahai Allah, saya. Boleh istri doa gitu? Boleh tak? Ya boleh. Macam Asia tadi, ngadu kepada Allah, suamiku, wahai Allah, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tak mau ibadah. Jadi istri janganlah ikut suami. Suami tak mau ibadah, suami tak mau menuntut ilmu, ikut ya. Kalau mau selamat, jadilah macam Asia itu. Dia Asia sehingga berdoa, idqalat, ketika dia berkata, doa maksud berkata di sini. Apa doa dia? Rabbibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Wahai Allah, bangunkan untukku daripada pemberianmu sebuah gedung di syurga, dan selamatkan aku daripada keburukan, kejahatan, perbuatan Fir'aun, dan selamatkan aku juga daripada kaum-kaum yang zalim. Boleh. Wa Maryam, contoh yang kedua. Yang jahat contohnya dua, yang baik pun ada dua. Yang baik yang pertama Asia, yang kedua wa Maryam, tuh, wa daraballahu mathala Maryam, gitu. Jadi rujuknya waw itu jauh.
Dan Allah telah menjadikan perumpamaan, yaitu dengan kisah Maryam. Itu wa Maryam itu ibnata Imrana, putri Imran, Siti Maryam anaknya Imran, allati ahsanat, yang ia telah memelihara, menjaga. Hisnun, asal hisnun itu benteng. Allati ahsanat, maka kalimat allati, jangan alladhi. Kalau alladhi untuk lelaki, untuk perempuan allati ahsanat. Allati ahsanat, yang mana Maryam ini dia telah membentengi diri, menjaga diri, farjaha, akan kemaluannya, kehormatannya. Sebab ini ada kisahnya, apabila Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa, orang-orang Yahudi kata, orang Kristen kata bahwa Isa itu anaknya Allah. Dituduh oleh orang Yahudi bahwa Maryam itu zina, buktinya ngandung dan melahirkan anak yang bernama Isa. Padahal kata Allah, dia adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Habis bagaimana dia boleh ngandung? Allah kata, fanafakhna fihi, lalu kami tiupkan melalui malaikat Jibril, fihi, ke dalam rahimnya, mirruhina, sebagian daripada ruh kami, ruh yang Allah ciptakan, bukan Allah itu ruh. Daripada ruh kami, oh Allah itu ruh ya, jadi sebagian ruh Allah itu dimasukkan kepada rahim Maryam, bukan. Allah bukan ruh. Ruh itu makhluk, benda yang dicipta oleh Allah. Mirruhina, ruh yang kami cipta, yang kami miliki, sebab semua ruh itu milik Allah. Faham ya? Sebab orang Kristen menyebutkan di situ mirruhina, ruh Tuhan, maka itu Isa itu Tuhan. Sebab yang masuk ke dalam rahim Maryam itu adalah ruh Tuhan. Salah memahaminya. Mirruhina, daripada ruh kami, bukan Allah itu ruh, lalu sebagian ruh Allah masukkan ke situ, maka itu jadi anak Allah, bukan. Mirruhina, daripada ruh kami, ruh itu makhluk, benda yang dicipta oleh Allah. Allah tidak disebut ruh. Ada tak Allah disebut ruh? Ada tak? Tak, ruh ya ruh lah. Gitu. Disitulah kesalahfahaman. Yahudi, Kristen juga salah faham ketika ditanya, ya gulam, man abuka ya gulam. Ketika dihakimi Siti Maryam, Nabi Isa waktu kecil itu ditanya, siapa bapakmu wahai budak? Dia menjawab, ana Abdullah, saya ini hamba Allah. Nah diubah jadi ana Ibdullah, aku adalah anak Allah, diganti itu dari abdu kepada ibnu. Jadilah sampai hari ini orang Kristen mempercayai bahwa Isa itu anak Allah. Gitu. Jadi ada Bapa Allah sendiri, ada Ruhul Kudus, ini ruh yang masuk sebagian daripada Allah. Dia kata ada Isa Al-Masih. Jadi 3 dalam 1. Mak tak masuk. 3 dalam 1. Bukan. Coba fahami benar-benar. Wa Maryam ibnata Imran. Dan ada lagi perumpamaan, contoh bagi orang yang beriman, ialah seorang wanita yang bernama Maryam binti Imran,
Allah kata allati ahsanat farjaha, dia telah menjaga, memelihara kehormatan dirinya, faraj. Fanafakhna fihi, lalu kami tiupkan melalui Jibril, fihi, ke dalam ruh, ke dalam rahim Maryam, mir ruhina, daripada ruh kami, maka lahirlah daripada Maryam itu Isa. Nah, Maryam ini apabila Nabi Isa sudah lahir dan jadi Nabi, lalu diangkat menjadi Rasul, wasaddaqat, dan dia yakni Maryam, wasaddaqatu, dan dia Maryam. Mana buktinya Maryam tu ada tak muannas? Kau laki wasaddaqa, wasaddaqat, dan dia Maryam membenarkan bi kalimati rabbiha, terhadap kalimat-kalimat yakni syariat Tuhan penciptanya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, maka adalah dia yakni Maryam minal qanitin, termasuk dari kalangan wanita yang taat, wanita yang salehah, wanita yang baik dan selamat. Agak panjang tafsirnya, jadi sampai sini saja. Kesimpulannya, ada dua contoh wanita yang jahat, yaitu siapa namanya? Siapa namanya? Walihah dan Wali'ah. Dan ada contoh dua wanita yang hebat, yang baik, yang salehah. Yang pertama Asiyah binti Muzahim, yang jadi istri kepada Fir'aun, tapi dia menjadi seorang wanita yang iman kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa. Yang kedua Maryam binti Imran. Itu. Jadi nak ikut jadi yang baik, ikutilah dua wanita yang baik. Kalau tidak mengikuti dua wanita yang baik, berarti jadilah yang tak baik. Sekian, insyaallah kita jumpa lagi pada surah yang baru. Surah apa? Surah apa? At-Talaq. Jadi dulu, sebab kesana sudah kan, dulu ada pernah sebelum Covid tu, dia sebelum Covid dulu kita mula surah apa? Ingat tak? Okey, tak apa, nanti kita bincang nak ke sana kah atau nak ke depan kah, ke belakang. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang untuk mengakhiri majlis ini. Sama-samalah kita baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.